Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat, kuat, penuh sukacita. Nah, mari kita akan beribadah bersama-sama di minggu pagi akhir pekan ini, Jumat tanggal 25 Maret 2022. Mari anak-anak kita siapkan diri untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah ini yang akan kita mulai dengan memujikan sebuah lagu Si Semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panen kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin terguna. Nah, anak-anak, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mohon pimpinan dan penyertaannya di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh hari baru yang luar biasa yang boleh kami nikmati. Udara yang segar masih kami hirup dan juga kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu SD Kristen 3 bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah akhir pekan ini. Kiranya Engkau sendiri akan beserta kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kesulitan harus dihadapi, bukan diratapi. Bacaan kita terambil dari 2 Korintus 6 ayat 4. Mari kita bersama-sama membacanya dimulai dari alamatnya. 1, 2, 3. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Anak-anak, dikisahkan ada seorang anak bernama Alisa. Nah, Alisa ini sedang duduk sendirian. Dia itu pulang dari les, tetapi mamahnya lama tidak menjemput-menjemput. Kira-kira apa yang dirasakan Alisa anak-anak? Betul sekali, dia merasa cemas, dia merasa takut. Apalagi ketika dia mendengar bahwa lingkungan di sekitar tempat lesnya itu kurang aman. Nah, padahal tahu anak-anak, hari semakin gelap, tetapi mamahnya tidak menjemput-menjemput. Kira-kira apa yang akan dilakukan Alis ya? Ternyata anak-anak dia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon pertolongan Tuhan. Dia sampaikan begini anak-anak. Tuhan, saya sendirian. Maukah Engkau menolong saya? Biarkan saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Itu yang dikatakan Alis dalam doanya. Betul anak-anak. Tidak berapa lama kemudian dia mendengar suara bel dari tempat yang lain. Setelah itu ada beberapa anak remaja lewat di depannya dengan tertawa-tertawa. Jadi mereka sedang bercengkerama dan Alis pun merasa tidak sendirian. Dia merasa tidak takut lagi karena ternyata ada orang-orang yang sekelilingnya lewat atau melewati dia. Nah, tidak beberapa lama kemudian terdengarlah suara klakson mobil mamahnya. Mamahnya datang menjemput anak-anak. Dan mamahnya berkata kepada Alisa, "Maaf ya sayang, mamah terlambat." Tetapi apa yang dikatakan Alisa kepada mamahnya?
Tenang mama, saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Nah anak-anak, ternyata kisah Alisa ketika menghadapi rasa takut, rasa cemas, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai. Kisah ini pun terjadi pada zaman dahulu yang terjadi yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, waktu itu Rasul Paulus beserta orang-orang Kristen pada zaman itu anak-anak, mereka senantiasa mengajarkan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka malah difitnah, disiksa, kemudian dihina. Ya, kenapa mereka menghina atau menyiksa mereka? Bahkan Rasul Paulus ini dipenjara. Mengapa bisa terjadi seperti itu anak-anak? Ternyata tidak semua orang pada zaman itu suka mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak di SD Kristen 3? Apakah anak-anak juga tidak suka mendengarkan firman Tuhan? Tidak ya, buktinya apa? Hari ini anak-anak juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik, hebat sekali. Nah, kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus ini ternyata anak-anak tidak membuat Rasul Paulus merasa rendah atau merasa takut, tetapi dia malah bersukacita dengan penuh rajin, dia tidak sedih, bahkan dia tahan menderita. Dia tetap setia untuk memberitakan kabar tentang firman Tuhan. Karena apa anak-anak? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa membukakan jalan, Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dimanapun dia berada. Begitu juga dengan anak-anak ya, yang pada saat ini sedang mengikuti pembelajaran, kadang PTMT, kadang PJJ. Anak-anak merasa kesulitan mungkin ya, kesulitan mengerjakan tugas, kesulitan mengerjakan yang lainnya. Tetapi apa yang harus anak-anak lakukan? Jika kesulitan itu ada, anak-anak tetaplah berusaha menghadapinya, tidak patah semangat. Seperti Paulus tadi, ya, harus anak-anak tetap rajin. Ketika hidup kita dipenuhi rasa banyak tantangan, kesulitan seperti sekarang ini, anak-anak harus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati. Itu anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetaplah anak-anak menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang memiliki semangat kuat dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, inti renungan pada pagi hari ini adalah jadilah seperti Paulus yang tidak mengeluh, tetapi terus bertahan dan melakukan yang terbaik karena Tuhan menyertai kita. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah menerima berkat rohani dari Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalaupun sekarang anak-anak masih mengikuti ibadah secara online, silakan anak-anak persembahannya disimpan di dalam celengan ataupun di tempat kotak yang anak-anak sudah sediakan, dan ketika nanti anak-anak ibadah secara offline atau di sekolah boleh dibawa. Kita akan berdoa sebelum persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa menghadapi kesulitan yang ada pada diri kami dengan penuh sukacita, dengan penuh setia, dan penuh dengan rajin. Pada saat ini Tuhan, kami pun mengucap syukur oleh karena berkat-berkat Tuhan selalu tercurah bagi kami dan keluarga kami. Dan tiba waktunya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur.
kiranya Engkau sendiri akan menerima, Tuhan sendiri akan menyucikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk waktu belajar kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang setia, kami menjadi anak-anak yang rajin di dalam belajar, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita memasukkan persembahan, memberikan persembahan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memujikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah akhir pekan dengan baik. Silakan anak-anak setelah ini mengerjakan tugas-tugasnya ataupun mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.